jauh juga tetap tanamkan 5 nih ya. Apa itu 5? Yang pertama adalah berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan ya. Jadi ayah punya apa ya istilahnya tuh, anak harus ingat tentang ayah tuh adalah tentang 5 hal ya. Satu, tentang Tuhan. Jadi konsistensi ayah terhadap nilai-nilai agama itu harus anak ingat. Nah, kemudian yang kedua berkaitan tentang ekonomi. Ekonomi itu adalah berkaitan dengan membeli sesuatu di luar kebutuhan, itu harus diperbolehkannya atau aturannya itu ada di ayah ya. Walaupun mungkin uangnya itu banyakkan ibu, itu nih mesti ikhlas dan ridho nih ya. Kenapa? Karena ini bicara tentang nanti berkaitan sama value yang nanti ke depannya. Jadi konsep ayah harus ditingkat di poin itu. Kemudian adalah yang berkaitan dengan yang ketiga berkaitan tentang relasi. Relasi berkaitan dengan gaya hidup. Nah, ini juga aktivitas atau izin atau apa berkaitan ini harus ayah yang pegang. Apakah boleh atau tidak berkaitan ayah yang pegang. Kemudian yang keempat berkaitan dengan konsep tentang relasi atau lawan jenis ya, lawan jenis. Dan yang ketiga berkaitan yang kelima berkaitan tentang relasi dalam berpasangan. Jadi 5 ini yang menjadi poin pada ayah. Untuk apa? Nah, untuk jadi ayah walaupun jauh, saya kebetulan saya juga udah sekitar 8 tahun ini jadi psikolog eksternal di lembaga pemerintah yang lebih banyak memang tugas ayah kadang bikin LDR lah ya gitu ya, karena ada penempatan di luar kota, sedangkan keluarga tidak bisa mengikuti semua terus penempatan ayahnya sebagai abdi negara. Nah, di sini apa yang dilakukan? Semua orang di rumah, khususnya ayah dan bunda atau siapa yang dampingi, itu harus mengatakan kata ayah. Kalaupun itu bundanya ayahnya tidak ada, tetap harus dimunculkan ya. Jadi ini juga bersama ya, kalau bundanya bekerja, terus ada yang mendampingi, asisten rumah tangga, nenek kakek, semuanya mengatakan hanya 2 yang anak tahu, kata ayah dan kata bunda. Kata ayah itu tentang apa? Tentang 5 hal tadi ya, sedangkan kata bunda yang lainnya. Jadi kalau apapun pada anak, kata ayah kan gini, nak udah maghrib, udah jam maghrib, nak sebentar lagi maghrib, kata ayah kita sholat. Jadi memunculkan itu walaupun ayah tidak hadir di situ secara fisik. Jadi penting untuk terus menghadirkan ayah atau bunda yang memang tugasnya memang banyak tugas luar kota, abdi negara gitu ya, atau ya dengan kondisi-kondisinya tidak bisa berada di rumah, kita perlu mengatakan itu sehingga anak tidak mengalami kebingungan dan tahu bahwa ayah wilayah ini udah harus kata ayah nih kayak gimana, wilayah ini adalah yang kata bunda itu. Baik, kemudian terima kasih Ibu Santi ya, Discord memang bebas, bahasanya juga vulgar karena terjadi banyak sekali modelnya kayak Telegram, tapi lebih lagi dan jadi ayah bunda boleh mendampingi anak ya, dan mengetahui anak kita mengakses itu atau tidak dan sejauh mana dia mengakses. Kemudian baik, ini bapak-bapak juga menarik sekali, saya baik usianya ya laki-laki ya. Kapan idealnya orang tua mengizinkan akses medsos seperti WA dan IG sendiri? Kalau di aturannya Kanova berapa, Kanova? Dijelaskan ya. Punya sosmed usia berapa? Biasanya kita sampaikan untuk materi di peserta itu kita berikan screen time terkait dengan peserta itu di usia teman-teman 9 sampai 12 tahun itu maksimal 1 jam. Itu pun harus dibagi lagi dengan istirahat. Jadi minta 15 menit istirahat dulu atau 30 menit istirahat dulu. Tidak secara langsung. Walaupun anak-anak ya sejam aja ya kayak gitu. Emang aksesnya pasti lebih dari itu
gitu. Apalagi kalau alasannya kalau sekolah gimana gitu. Tapi tetap aja kita kasih taunya kalau untuk hiburan dalam artian selain sekolah, teman-teman silakan untuk menggunakan maksimal 1 jam. Gitu. Kalau sosmed itu usia berapa? Sosmed macam kalau Discord itu kemarin kalau nggak salah masuknya di 13 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas gitu. Intinya sih kalau untuk sosial media itu paling rendah di 13 tahun ke atas untuk memiliki akun secara pribadi. Itu pun seharusnya masih didampingi sama orang tua. Ya kalau TikTok sama itu 15 tahun. Memang tingkatannya lebih tinggi lagi untuk batasannya. Ya, baik kalau gitu sama. Ya, saya kamu jawab takutnya nanti yang disampaikan sebetulnya beda. Baik, jadi yang bertanya tadi berapa usia ideal orang tua mengizinkan anak memiliki sosmed sendiri atau IG sendiri itu di atas 13 tahun. Ya, di atas 13 tahun. Dan itu dengan perjanjian atau dengan tanyakan dia kenapa kamu butuh sekali untuk bikin itu, kemudian menurut kamu akan kita bilang itu bahaya, itu gimana saja, kemudian kamu tahu apa yang bahayanya di mana, gimana menghindarinya, dan setelah itu baru kita bisa mengatakan bahwa akses itu boleh asal kita juga punya akses untuk bisa masuk ke sana. Jadi misalnya menggunakan email kita, jadi semua sosmed tetap nama dia tapi masuk datanya tuh ke email kita, misalnya seperti itu. Tadi ya, biar bagaimanapun anak kita ini adalah digital native, dia akan hidup dengan dunia ini, tetap dunia media internet seperti ini, tetapi kita juga perlu cara